Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sakina DLR. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips atau tutorial bagaimana sih caranya menentukan harga jual suatu produk agar bisa laris gitu ya. Buat kita para pemula, dropshipper ataupun reseller yang masih baru-baru ini pengen nyoba jualan online gitu ya. Banyak dari kita yang masih bingung gimana sih cara menentukan harga jual suatu produk biar barang yang kita jual itu bisa laris gitu ya. Oke, jadi di video kali ini aku ngebahas itu. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya ini ya. Dan jangan di skip biar kalian tuh dapat manfaatnya nggak setengah-setengah. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya guys. Oke guys, jadi kalau misalkan kita mau jualan online tuh kita harus benar-benar memikirkan apa aja yang kita butuhkan gitu ya. Baik dari segi operasional maupun modal gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau misalkan kita ingin berjualan atau menentukan harga barang itu berapa sih biar bisa laris terus gitu kan. Nah, jadi yang pertama yang harus kita tentukan itu barang apa yang mau kita jual. Jadi, kita harus memantaskan barang yang kita mau jual itu sesuai sama kantong konsumen kita gitu. Jangan sampai kita berjualan barang itu nggak sesuai dengan barang yang kita jual sama harganya gitu. Nanti itu bakal bikin trust masyarakat atau customer itu bakal jelek ke kita karena kita menjual barang nggak sesuai gitu loh. Maksudnya nggak sesuai itu dari kualitas sama harganya itu jauh banget gitu ya. Intinya kita jualan itu pantas nggak sih barang tersebut dikasih harga yang pengen kita tawarkan gitu ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah target pembeli kita itu siapa gitu. Jangan sampai kita berjualan itu terlalu mahal ataupun terlalu murah yang bakal bikin konsumen itu ragu buat beli barang yang mau kita jual gitu. Jadi kita harus memberikan harga itu sebersaing mungkin. Jadi barang yang kita jual itu bisa laris gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kita harus memperhatikan juga biaya operasional yang mau kita pergunakan pada saat kita mau jualan gitu ya. Jadi kita jangan main asal jualan aja tanpa memperhatikan biaya operasional yang kita keluarkan sebagai penunjang kita untuk berjualan gitu ya. Dan yang terakhir, markup harga atau margin yang pengen kita peroleh dari jualan kita itu. Nah, ini yang paling penting sih menurut aku karena dari profit ini kita bisa dapat untung yang pastinya kita bisa dapat uang gitu ya, dapat cuan gitu dari sini gitu. Oke, jadi itu udah tahu ya basicnya beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu kalau misalkan kita mau menentukan harga jual gitu ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih kayak rumus sederhana buat kalian yang bingung menentukan harga jual suatu produk itu gimana. Jadi rumusnya itu sederhana aja. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan harga jual itu kan biasanya kita harga modal dikurangi dengan harga yang mau kita jual. Nah, itu berapa profitnya. Nah, itu kan mudahnya seperti itu. Tapi di sini karena kita itu kan jualannya itu kan ada biaya operasional juga kayak pulsa, terus peralatan packing gitu misalkan ya. Itu juga harus kita hitung. Jadi kita harus memperhitungkan juga pengeluaran-pengeluaran tersebut, jangan sampai itu keskip yang bikin jualan kita itu boncos atau rugi gitu. Oke guys, jadi rumusnya sederhana aja kalau misalkan kita mau menentukan harga jual suatu produk. Jadi harga jual sama dengan harga beli ditambah biaya operasional ditambah margin yang mau kita dapetin dari jualan online tersebut gitu. Jadi kita dapat pastikan atau simpulkan bahwa rumus dari menentukan harga jual adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah biaya operasional ditambah margin gitu ya. Oke, di sini kita udah dapat rumusnya. Di sini aku mau kayak ngambil contoh atau penjabaran dulu, kayak modal atau biaya operasional sama margin gitu ya. Jadi aku bakal ambil contoh biar kita itu lebih paham gitu kalau apa yang aku sampaikan itu pastinya bermanfaat gitu loh. Jadi kita bakal main contoh-contohan aja gitu. Jadi misalkan ya, kita punya produk atau kita harga belinya dari supplier tuh 100.000 ya.
Nah, kita pengen dapat untungnya itu sekitar 20%, karena setahu aku kalau misalkan pemula itu lebih baik kita nggak usah ngambil margin itu banyak-banyak. Biasanya kalau misalkan pemula itu sekitar 20-30% itu udah cukup ya, karena kita mau build brand dulu baru kita mainin harga gitu. Jadi kita bakalan kayak ngasih tahu orang dulu bahwa kita itu jualan gitu. Jadi kita ngambil keuntungannya itu nggak usah besar-besar seperti itu. Jadi kita bakal ngambil margin sekitar 20%. Nah, 20%-nya dari harga beli itu berapa sih? Kan tadi kita ambil contoh harga belinya itu 100.000. Jadi 100.000 dikali 20%, 100.000 dikali 20 per 100, itu kita dapat Rp 20.000 ya. Jadi 20%-nya dari 100.000 adalah 20.000. Nah, kita pengen dapat untung satu produk itu 20.000 guys. Nah, itu gimana sih cara menentukan harganya gitu. Sementara kita punya kayak biaya operasional pulsa juga, peralatan packing juga. Nah, itu. Nah, yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi pulsa atau pakai data dan juga peralatan packing ya. Jadi, misalkan dalam 1 bulan tuh kalian bisa menghabiskan pulsa atau paket data sekitar 89.000 ya misalkan ya. Terus kalian bisa ngabisin biaya packing seperti bubble wrap, lakban, pulpen, dan lain-lain itu sekitar 40.000. Nah, itu di total ya guys ya. Jadi, biaya operasionalnya itu berapa? Semuanya. Jadi biaya pulsa ditambah biaya peralatan packing 89.000 ditambah 40.000. Kita ambil jumlahnya 129.000. Nah, itu ya. Kita udah dapet total dari biaya operasionalnya. Nah, biaya operasional lainnya ini kan kita nggak pakai cuma sehari ya. Jadi kita pakai buat sebulan. Dalam sebulan tuh kita membutuhkan total 129.000 untuk ibarat akomodasi kita berkomunikasi dengan customer, terus akomodasi kita berkomunikasi dengan supplier juga, dan juga peralatan packing untuk menunjang pengiriman atau ekspedisi gitu ya. Jadi dalam 1 bulan itu 30 hari. Jadi harus dibagi 30 karena kita per hari misalkan mau jualan satu produk, ya targetnya 30 hari 30 produk ya. Jadi 129.000 harus dibagi dengan 30 gitu. Kalau kalian bisa jual lebih dari satu per hari itu lebih bagus gitu kan. Tapi di sini aku mau ambil contoh kita jualannya per hari laku satu misalkan ya. Pemula guys, pemula kan nggak harus langsung banyak kan, satu dulu cukup. Jadi 129.000 dibagi 30 dapat berapa tuh guys? Nah, ada 129.000 dibagi 30 hari itu kita dapat hasil 4.300 ya guys. Jadi biaya operasionalnya itu per hari itu 4.300 guys. Jadi nanti bakal ditambah sama harga modal gitu ya. Nah, dapat nih yang kedua. Yang ketiga ini margin atau markup harga. Nah, markup harga ini kita kan tadi udah mau ambilnya 20% ya guys ya. Nah, 100.000 dikali 20% tadi berapa? 20.000 ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya guys ya. Jadi kita udah bisa menjumlahkan di rumusnya bahwa harga jual yang pantas untuk produk yang modal awalnya 100.000 adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah biaya operasional ditambah margin. Harga belinya tadi berapa? 100.000 ditambah biaya operasionalnya tadi 4.300 dan ditambah marginnya tadi berapa? 20.000. Jadi 100.000 ditambah 4.300 ditambah 20.000. Jadi totalnya 124.300. Nah, itu dia harga jual yang pantas atau harga jual yang tepat untuk barang dengan modal Rp 100.000 ya guys. Dipastikan kalian gak bakalan rugi dan gak bakal boncos karena kalian udah menghitung biaya operasional sekaligus keuntungan yang pastinya gak sedikit dan juga gak kebanyakan gitu. Jadi pas gitu loh. Jadi insya Allah kalau misalkan kalian pakai harga Rp 124.300 itu kalian bakal laris manis gitu ya.
tergantung nih produk kalian yang mau dijual tuh apaan gitu. Jadi kalian tuh jangan main jualan aja, kalian juga harus tahu kualitas produk yang kalian jual tuh kayak gimana biar customer itu nggak kecewa. Jadi kalian mau kasih harga berapapun, pastinya konsumen nggak bakalan kecewa dan pastinya bakalan langsung tertarik, karena dengan barang yang bagus, harga jual yang menarik, why not? Kenapa nggak beli gitu kan? Sama-sama butuh gitu kan? Kan kita berjualan itu sama-sama suka gitu. Jangan sampai kita merugikan ataupun memberikan sisi kecewa gitu loh untuk para pembeli kita gitu ya. Jadi itu dia mungkin sekedar tips dari aku untuk cara menentukan harga jual yang pas buat reseller, dropshipper, atau pemula atau newbie jualan online gitu kan. Yang nggak jualan online, yang jualannya offline juga bisa pakai cara ini, karena ini bisa dipakai untuk menentukan harga jual baik di online maupun offline gitu ya. Nah, sampai sini kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi aku bikin video ini tuh bukan kayak bermaksud menggurui atau gimana, tapi ini sekedar share atau tips dari aku biar nggak salah langkah gitu loh dalam menentukan harga jual suatu produk, biar kita itu jualannya itu tetap laris gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan atau kritik, bisa tulis di kolom komentar video ini. Aku tunggu ya guys. Terima kasih sudah menonton sekali lagi video ini sampai akhir. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan oleh Allah ya, dan kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.